정치를 좀 대국적으로 하십시오. Halo para Samsuler, kembali lagi bersama saya Babang Don Cuan. Pada malam yang sunyi ini saya akan menceritakan alur cerita sebuah film dari negeri gingseng. Film yang berjudul The Man Standing Next ini menggambarkan kondisi Korea Selatan yang amat sangat kacau, di mana kondisi negara yang sedang diterpa berbagai isu dan presiden yang termakan oleh hasutan dari ajudannya sendiri malah membuat kondisi negara itu semakin kacau. Dikarenakan nanti malam saya akan berkencan dengan Paris Hilton, juga tak usah berlama-lama lagi, siapkan bantal, posisikan rebahan, matikan lampu kamar Anda, dan selamat menonton No Is Nobat. Awal film kita diperlihatkan dengan suasana persidangan untuk kasus penyuapan yang dilakukan oleh Korea Selatan kepada seluruh anggota Dewan Amerika Serikat. Peristiwa ini juga dikenal dengan nama Korea Gate. Terlihat seorang pria yang sangat rapih tengah menjalani sesi sidang ini. Pria ini bernama Yongga, saudaranya Yonglek, seorang mantan kepala intelijen Korea Selatan yang bersedia menjadi seorang saksi di persidangan. Adegan sekarang berlanjut kepada Kyu Pyeong. Biar nggak sulit, kita panggil saja Kang Ujang. Kang Ujang melaporkan yang terjadi sebelumnya kepada sang presiden. Bersamaan di sana juga ada sang Cheon ajudannya. Kang Ujang adalah kepala intelijen Korea Selatan yang baru. Kang Ujang pun dituntut harus bisa meredam masalah ini. Setelah beberapa hari, Kang Ujang berniat untuk menemui Yongga langsung ke Amerika. Sadar dengan apa yang dia perbuat sebelumnya dapat mengancam keselamatannya, Yongga pun selalu sigap untuk selalu waspada kepada siapapun. Namun berbeda dengan kehadiran Kang Ujang. Di sini mereka terlihat begitu akrab, seperti teman main gaple di pos ronda yang mana sekali taruhan uang Rp500 pun melayang. Mungkin ini yang menjadi pertimbangan Kang Ujang berniat untuk langsung menemui Yongga. Selain berkhianat dengan menjadi saksi di persidangan, Yongga juga membuat sebuah tulisan yang berisikan tentang keburukan Presiden Korea Selatan pada saat itu. Saat percakapan berlangsung, Yongga mengungkapkan semua kekecewaannya terhadap sang presiden. Yongga juga mengatakan bahwa Kang Ujang pun akan bernasib sama seperti dirinya. Kang Ujang sedikit memberikan ancaman dan nasihat kepada Yongga. Ia berusaha memujuk Yongga agar segera meminta maaf kepada presiden dan segera memberikan hasil tulisannya. Pada hari yang sama, anak buah Kang Ujang mengatur jadwal pertemuan dengan Deborah Sim. Deborah ini adalah wanita yang berperan penting dalam skandal Korea Gate. Ia berperan sebagai pelobi kepada seluruh anggota Dewan Amerika Serikat. Tanpa banyak basa-basi yang berlangsung, Kang Ujang memberi segepok uang untuk menyuap Deborah. Selanjutnya, seperti apa yang sudah Kang Ujang prediksi sebelumnya, Yongga akhirnya menemui Kang Ujang di sebuah taman. Yongga memberitahu bahwa ada seorang agen rahasia di luar badan intelijen yang Kang Ujang pimpin. Orang itu bernama Lago. Lago inilah yang mengelola pencucian uang milik presiden yang ada di Bank Swiss. Scene berikutnya memperlihatkan sebuah flashback. Dari sinilah akhirnya terjawab mengapa Kang Ujang dan Yongga terlihat begitu akrab sebelumnya. Ternyata mereka satu angkatan, di mana posisinya adalah orang ring satu presiden dari sejak pertama beliau memimpin. Sekarang tulisan Yongga yang tadi pun berada di tangan sang presiden. Presiden sangat menyayangkan apa yang ditulis Yongga untuk dirinya. Dengan kesal ia menyebut Yongga ialah manusia yang tidak becus. Bersamaan juga Kang Ujang memberanikan diri menanyakan siapa itu Lago dan juga memastikan apa yang sebelumnya telah diceritakan Yongga kepada dirinya. Namun bukan sebuah jawaban yang Kang Ujang dapatkan. Presiden malah mengalihkan pertanyaan dengan mengajak Kang Ujang minum tuak cap tikus serta dibarengi intisari dan banyaknya kacang-kacangan yang telah terhidang di depan mereka. Selanjutnya scene menampilkan dengan kondisi gedung parlemen yang disibukkan dengan pencarian alat penyadap. Ternyata ada sebuah kabar bahwa Amerika mulai menyadap para petinggi Korea Selatan, bahkan presiden itu sendiri. Di sisi lain, sang Cheon, si ajudan presiden, ditugaskan untuk menunggangi permasalahan ini. Presiden terang-terangan menilai Kang Ujang yang tidak becus dalam melaksanakan tugasnya.
Karena kejadian itu, Kang Ujang segera bergegas pergi memastikan peristiwa ini ke Kedutaan Besar Amerika Serikat. Kang Ujang di sini hanya gigit jari karena semua yang ia utarakan tidaklah memberikan bukti yang konkret. Mulai dari sinilah terlihat ketidakwarasan Sang Cheon. Sang Cheon malah seenaknya untuk memerintahkan satu buah tank berpatroli. Konyolnya, alasan Sang Cheon hanya untuk menjaga keamanan sang presiden. Tak hanya sampai di situ, selanjutnya Sang Cheon juga mulai mendoktrin semua para petinggi tentang kondisi yang terjadi sekarang. Sekarang problem internal mulai meramaikan kondisi di pemerintahan. Di sisi lain, masyarakat pro partai oposisi mulai turun ke jalan. Kang Ujang dan Sang Cheon mulai menyalahkan satu sama lain. Baku hantam pun tidak bisa terelakkan. Di rapat ini, Kang Ujang terlihat mempunyai kepribadian penuh dengan perhitungan. Di saat calon presiden dari partai oposisi membuka semua aib sang presiden lewat wawancara media Amerika, Sang Cheon berpendapat untuk segera menyingkirkan lawannya. Kang Ujang justru sebaliknya dengan menyarankan presiden untuk tidak melakukannya. Karena dampak dari semua itu perlu diperhitungkan. Presiden sangat marah, bukan marah tentang pendapat Kang Ujang, ia marah karena ternyata tulisan tentang dirinya yang ditulis oleh Yongga telah terpublish di salah satu majalah. Adegan pun berpindah ke Yongga yang sedang panik, karena ia sendiri pun tidak pernah menyangka bahwa bukunya bisa sampai terpublish. Karena merasa sangat bersalah, Yongga pun teringat kembali dengan kejadian mengapa ia bisa berhenti menjadi kepala Badan Intelijen Korea Selatan. Menariknya, di sini ternyata presiden tidak seburuk apa yang kita bayangkan. Yongga tidak diberhentikan, presiden hanya menyuruhnya beristirahat pasca kecerobohan dirinya kepada dewan yang pro oposisi. Kembali ke pemerintahan, di mana kondisinya sekarang semakin di luar Nurul alias di luar kendali. Sang Cheon mulai memasukkan orang-orangnya ke Badan Intelijen. Ini dilakukan di luar sepengetahuan Kang Ujang, padahal posisi Kang Ujang adalah kepalanya. Bahkan salah satu anggota Departemen Keamanan telah berhasil menyadap Yongga atas perintah dari Sang Cheon. Di sini kita bisa simpulkan lagi bahwa otak dari terpublisnya tulisan keburukan tentang presiden adalah konspirasi dari Sang Cheon. Setelah kejadian itu, Kang Ujang mengetahui Yongga diundang ke Paris oleh Duta Besar Korea Selatan yang berada di bawah perintah Sang Cheon. Atas kabar itu, Kang Ujang segera mengirim Deborah ke sana. Hal ini karena Kang Ujang sudah mengendus bau busuk tentang adanya rencana pembunuhan oleh Sang Cheon kepada Yongga. Entah apa yang ada di pikiran Kang Ujang, Deborah diutus ke Paris ternyata bukan untuk menggagalkan rencana pembunuhan Yongga. Justru Kang Ujang lebih rela membunuh Yongga oleh anggotanya sendiri, dan akhirnya Yongga pun terbunuh di tangan anak buah Kang Ujang dengan tragis. Karena kejadian ini, Amerika pun mengecam para petinggi Korea telah terlibat dalam hilangnya Yongga sebagai saksi ahli. Di pertemuannya, Kang Ujang meyakinkan kepada Duta Besar Amerika bahwa KCIA alias Badan Intelijen Korea Selatan tidak terlibat sama sekali. Sementara itu, Presiden ternyata melakukan pertemuan tertutup dengan Sang Cheon di luar sepengetahuan Kang Ujang. Disinilah kita lihat Kang Ujang yang mengeluarkan kemampuan intelijennya dengan menerobos penjagaan dan sampai di ruangan yang bersebelahan di mana Presiden berbicara empat mata dengan Sang Cheon. Dengan alat andalannya, Kang Ujang pun berhasil mendengarkan pembicaraan mereka. Siapa sangka pertemuan dirinya dengan kedubes Amerika itu menjadi sasaran empuk Sang Cheon untuk memfitnah dirinya. Hal yang paling ditakutkan Kang Ujang pun kini terjadi. Presiden mulai muak dengan Kang Ujang dan memerintahkannya untuk segera menghabisi Kang Ujang. Lalu selanjutnya dilakukanlah rapat darurat. Kerusuhan dari pihak oposisi semakin meluas hingga ke beberapa daerah. Di sini lagi-lagi pendapat Kang Ujang disudutkan oleh Sang Cheon, dan Presiden lebih memilih untuk menembak mundur para demonstran. Kondisi Korea Selatan saat itu sangat panas mencekam, terutama untuk Kang Ujang sendiri. Ia yang sudah ditentukan kematiannya ditambah pressure pertanggungjawaban jabatan atas kepemimpinannya membuat Kang Ujang merasa sangat terasingkan di pemerintahan.
Mulai dari sinilah sejarah kelam Korea itu dimulai. Kang Ujang diperkenankan hadir di pertemuan yang sudah diatur oleh presiden. Di luar dugaan, di sela obrolan, Kang Ujang dengan lantang sangat tidak setuju dengan rencana kebijakan sang presiden yang telah ditunggangi Sang Cheon. Kang Ujang juga memaksa sang presiden segera mengurungkan niatnya. Ternyata semua ini sudah dipersiapkan oleh Kang Ujang sebelumnya. Kang Ujang mulai mengeluarkan semua kekesalannya kepada Sang Cheon, si ajudan penjilat, dan melepaskan satu tembakan tepat mengenai lengan Sang Cheon. Ketika sang presiden melerai, ia pun malah menjadi korban keganasan Kang Ujang. Dan pada akhirnya, Sang Cheon dan sang presiden mati di tangan Kang Ujang. Dari scene ikonik inilah film berakhir. Ending dari film ini juga menjelaskan bahwa Kang Ujang diadili oleh pengadilan tinggi militer dan dihukum mati. Dan film pun tamat. Ending yang sangat membagongkan.